Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Sofiana Dewi dari Pendidikan Bahasa Inggris Kemuhammadiyahan kelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang ceramah yang telah saya ikuti selama 6 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama membahas tentang syukur. Allah membenci orang-orang yang hanya berkata tapi tidak ada usaha, atau yang biasa disebut dengan omong kosong. Rasulullah menyarankan untuk menyampaikan ilmu yang kita punya, karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, dan sebaik-baiknya manusia yaitu yang mengajarkan Al-Quran. Sabar dan sholat adalah penolong kehidupan bagi manusia. Syukur sering diartikan sebagai sanjungan kepada apa yang telah kita perbuat. Kata syukur dalam Al-Quran ada 64 kali disebutkan dalam bentuk yang berbagai macam. Beberapa ayat yang menjelaskan bahwa di antara banyak hamba Allah yang merasa kurang bersyukur, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, tetapi masih saja banyak manusia yang kurang merasa bersyukur dan merasa tidak puas apa yang mereka miliki. Apalagi sejak ada kata insecurity, malah mereka ingin lebih lagi dan lebih. Manusia juga gampang iri dengan apa yang orang lain punya. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang syukur yang pertama yaitu Quran Surat Saba ayat 15, yang artinya, sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik atau nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Surat kedua yang ada di dalam Al-Quran yang membahas tentang rasa syukur yaitu Quran Surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Tanda-tanda hamba Allah yang bersyukur yang pertama, mengakui dan menyadari bahwa Allah telah memberinya nikmat. Orang yang bersyukur senantiasa menisbatkan setiap nikmat yang didapatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menyadari bahwa hanya atas takdir dan rahmat Allah Subhanahu wa taala rezeki tersebut bisa diperoleh. Sedangkan orang yang kufur nikmat senantiasa lupa akan hal tersebut. Yang kedua, menyebut-nyebut nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari manusia lebih suka dan lebih sering menyebut-nyebut kesulitan yang dihadapi atau mengeluh kepada orang-orang di sekitar kita. Sedangkan orang yang bersyukur akan sering menyebut nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan rasa syukur dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aneh jika ada orang yang mengaku bersyukur, menyadari semua nikmat atas keluasaan rahmat Allah Subhanahu wa taala, namun di sisi lain mereka justru melalaikan perintah Allah dan melanggar larangannya. Di pembahasan kedua yaitu yang berjudul Berbahagia Bersama Ramadan dan Sikap Terhadap Perbedaan Waktu Ibadah. Bulan Ramadan ada di bulan Sa'ban. Ramadan merupakan bulan pembersihan, yaitu pembersihan diri. Pembersihan diri adalah niat kita untuk ibadah seperti yang sudah Allah jelaskan di Quran Surat Al-A'la, yang artinya, sungguh beruntung orang yang membersihkan diri. Selain puasa, sholat adalah sumber ibadah yang utama. Ibadah lain yang termasuk yaitu puasa dan haji. Tentunya dimulai dengan kita membersihkan diri kita, memperbaiki niat kita untuk bertemu dengan Ramadan. Tarkib Ramadan yaitu merasa berharap dan senang atas kehadiran Ramadan, sehingga
kita sering menyatakan marhaban ya Ramadan, yang artinya selamat datang Ramadan. Indahnya bulan Ramadan tidak akan kita temukan pada bulan-bulan yang lain, karena di bulan itulah Allah Subhanahu wa taala menggandakan pahala dari amal ibadah kita dan semangat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang lebih dapat kita lakukan daripada bulan yang lain. Ramadan, satu bulan tersebut dapat menghapus dosa selama 1 tahun. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan berdasarkan dengan iman dan ihtisab, hanya berharap kepada Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah. Meskipun demikian, tidak ada satupun anjuran bahwa bulan itu menjadi bulan Ramadan. Jadi, bulan Ramadan memang bulan yang menghapus semua dosa-dosa kita, meskipun dosa-dosa di masa lalu kita, meskipun dosa-dosa di tahun yang lalu. Akan tetapi di bulan-bulan yang lain juga Allah pasti memberikan rahmat, rizki, dan lain sebagainya kepada kita. Maka cukup dengan bulan puasa sebulan penuh, yaitu sekitar 29 sampai 30 hari. Ramadan adalah bulan yang dinantikan karena keberkahannya. Selain puasa di bulan Ramadan, ada puasa lain yaitu puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Senin Kamis, dan puasa Daud. Indahnya bulan Ramadan selain puasa yaitu sholat tarawih, zakat fitri, iktikaf, diturunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Iman dijadikan syarat untuk berpuasa. Hisab adalah menghitung. Hisab artinya menghitung. Menghitung apa yang sudah kita lakukan. Hisab sering dikatakan dengan evaluasi kita. Hisab dilakukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Puasa dimulai dari terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Puasa harus menghindari dari semua hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, berzina, dan lain sebagainya. Materi yang ketiga yang saya dapat dari ceramah yaitu tentang menemukan keesaan Allah dalam keraguan iman. Menurut riset pada tahun 2020 mengenai pertumbuhan agama di dunia, agama Islam mencapai 24 sekian persen dan untuk keyakinan lain mencapai 15 sekian persen. Ini merupakan hal yang menarik untuk dikaji dan merupakan kajian yang serius. Secara sederhana, Tuhan itu absolut, ya, of course. Dalam artian tidak berbiang. Yang kedua, pasti memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Dan yang ketiga adalah unik. Islam juga memberikan perhatian yang dahsyat terhadap akal. Kita tidak bisa mencerna agama ini jika tidak ada akal di dalam diri kita. Banyak sekali artis di luar sana yang memilih murtad karena kurangnya kepercayaan dan keyakinan diri mereka bahwa Allah itu hanya satu, Allah itu Maha Esa. Implementasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat di surat Al-Fatihah. Selain surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas juga mengandung ajaran tauhid untuk mengimani keesaan Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Jadi sudah bisa kita simpulkan di ceramah ini bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu hanya satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan.
dan tidak ada satu orang pun yang bisa setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu tentang masjid. Masjid adalah rumah tempat ibadah untuk umat Islam atau Muslim. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas Muslim. Seperti kegiatan-kegiatan hari besar, kajian agama, ceramah, belajar Al-Quran, dan lain sebagainya. Ketika masuk ke dalam masjid, seorang Muslim hendaklah memperhatikan adab-adab masuk ataupun keluar dari masjid. Sebaiknya ketika kita akan ke masjid, kita harus mempersiapkan yang pertama, berwudu dari rumah. Jika bisa berwudu dari rumah, tapi alangkah baiknya jika kita merasa diri kita sudah batal wudu, kita sebelum masuk masjid kita ke kamar mandi terlebih dahulu untuk berwudu. Dan yang kedua, menggunakan pakaian yang sopan dan tentunya harus suci. Yang ketiga, membaca doa ketika keluar rumah. Dan yang terakhir, menggunakan sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Adapun adab-adab ketika masuk masjid sesuai anjuran Rasulullah SAW. Yang pertama, membaca doa berangkat ke masjid. Yang kedua, membaca doa masuk masjid. Yang ketiga, mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk. Yang keempat, iktikaf dan berzikir. Yang kelima, tidak membicarakan orang atau ghibah. Yang keenam, tidak mengeraskan suara. Jadi, kita kalau mau masuk ke dalam masjid, kita harus mendahulukan kaki kanan kita. Namun sebaliknya, jika kita mau keluar dari masjid, kita mendahulukan kaki kiri kita. Penjelasan yang kelima yang saya dapat dalam ceramah yang berjudul benarkah orang Islam menyembah Ka'bah? Tentu saja tidak. Sembah atau persembahan adalah hal yang paling pokok dalam Islam, karena asal dari agama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kepada selain Allah disebut dengan syirik. Syirik adalah dosa yang tidak Allah ampuni dan dosa yang paling besar. Ada tiga indikator orang menyembah sesuatu selain Allah, berhala, sapi, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran kita diperintah hanya menyembah kepada Allah. Jangan sedikit pun berperilaku syirik. Di dalam Al-Quran tidak ada sedikit pun perintah untuk menyembah Ka'bah. Yang ada hanya perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab di dalam hadis Bukhari, beliau menyatakan ketika mencium Hajar Aswad, beliau pernah berkata, "Wahai Hajar Aswad, engkau hanyalah batu seperti batu-batu lain, tidak dapat memberikan manfaat ataupun mudarat. Seandainya Nabi tidak menyuruh menciummu, maka tidak sudi diriku menciummu." Terdapat kriteria yang merupakan ciri-ciri orang musyrik, yaitu memalingkan bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tujuan beribadah adalah selain Allah Subhanahu wa taala, menaati selain Allah Subhanahu wa taala, menyamakan dengan selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal kecintaannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam Al-Qur'an agar menyembah Rob dari Ka'bah. Jadi, bukan Ka'bah sebagai Rob yang disembah. Kiblat kaum muslimin di awal Islam bukan ke arah Ka'bah, tetapi ke arah Baitul Maqdis yang terletak di Palestina. Tidak ada kaum muslimin yang membuat bangunan semisal Ka'bah atau miniatur Ka'bah kemudian ditaruh di masjid untuk disembah atau dibawa kemana-mana untuk disembah. Materi terakhir yang saya dapatkan dari penceramah yaitu pemberantasan korupsi dalam perspektif Islam. Agama Islam, agama kita, memandang korupsi sebagai kemungkaran, yaitu perbuatan buruk yang diwujudkan dalam bentuk seperti penyuapan, penggelapan, penguasaan sesuatu secara batil, menetapkan kebijakan secara sepihak, ketertutupan, penyelewengan hak, penyalahgunaan kedudukan, wewenang atau jabatan yang dilakukan untuk mengutamakan kepentingan atau keuntungan pribadi. Dalam pandangan agama Islam, segala praktik korupsi dilarang karena merupakan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM.
Korupsi juga manifestasi pengingkaran terhadap amanah dan keadilan. Korupsi juga merupakan pengingkaran nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Usaha jalan pintas dengan tidak mengindahkan norma atau nilai yang mungkar untuk memperoleh sesuatu seperti kesempatan, kedudukan, kekuasaan, atau bahkan kekayaan bagi pemenuhan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu merupakan cara-cara yang mencerminkan ketidakmampuan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.